Ini pasti suka nonton On The Spot ya? Kenapa gitu? Karena 7 keajaiban. Asik. Saya simpel sih, saya cuma pengen bahagia aja. Tapi bukan sisi sedih. Sensitif gimana? Bukan sisi sedih. Terus? Emosi. Hai K-Lovers, welcome to Music Talk. Kali ini Tiara bakal ngobrol sama dua idola saat ini. Silakan perkenalkan diri kalian. Hai KL Lovers. Saya Paul. Hai, saya Roni. Lagi sama Tiara. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol seputar single kalian, Life After Idol. Jadi bagaimana keadaan sekarang? Sibuk sepertinya? Ya puji Tuhan lagi dikasih kerjaan. Kesibukannya apa nih sekarang kalau boleh tahu? Sekarang di Malang lagi 3 hari ini ngapain? Ya Kita kita radio. radio, promo. By the way, kalian kan kemarin sempat rilis single gitu kan, dan itu bersama Andi Rianto ya, Paul sama Roni dua-duanya. Gimana nih rasanya bekerja sama Andi Rianto, kan musisi besar gitu. Bagaimana perasaannya? Terharu sih. Aku juga shock kan. Maksudnya saya ini siapa gitu. Tapi, bersyukur gitu bisa collab sama musisi mungkin udah legend lah, salah satu yang terbaik. Di antara yang terbaik, Andi Rianto. Ya kita selain itu juga kita senang banget bisa dikasih kesempatan bisa berkolaborasi sama Mas Andi Rianto dengan meremake lagu-lagu karyanya dia. Dan ya walaupun ada tantangannya ya. Iya sih. Dan tapi maksudnya ya karena kesempatan itu kan kita tahu kan nggak banyak yang bisa collab sama Mas Andi. Iya benar, setuju. Hanya kita Ya, kita bersyukur lah, senang banget. Kita cara dia berattitude sih. Iya, itu sih. Yang harus dipelajarin. Gimana emang kalau boleh tahu nih? Tadi yang dibilang dia penuh dengan kehangatan, sangat welcome, sangat humble pastinya, dan pengen kalau itu tidak ada rasa kayak iya dia menggurui. tuh iya tidak pernah gitu ya? menggurui walaupun kita tahu kan wawasan dia, pengalaman dia di musik tuh udah jauh, sangat jauh. Tapi tetap selalu humble dan nggak pernah merasa kalau dia tuh besar gitu loh. Pokoknya ada hal-hal yang bisa kita petik lah. Jadi inspirasi ya? Iya, inspirasi. By the way, ngomongin inspirasi, siapa nih musisi yang sebelumnya menginspirasi kalian supaya akhirnya mau berkarir di dunia musik? Ada nggak? Prince. Oh, oke. Kalau Rolling Stone waktu itu. Oke, keren. By the way, kita ngomongin Life After Indonesian Idol, karena kan baru ya gitu. Gimana? Apa sempat mengalami kayak shock kah ternyata, oh hidup aku sudah berubah banyak nih gitu, atau gimana nih? Ada ya, maksudnya ada perasaan kayak begitu pasti ada. Yang namanya kita sebelum Idol menjalani hidup ya sehari-hari seperti biasa, makan tidur. Terus setelah keluar dari Idol itu ada ya banyak perbedaan lah, banyak perbedaan. Apa nih contohnya yang paling terasa deh buat kalian? Paling terasa. Ya ini kayak mereka ini ada keluarga baru, Iya. teman-teman baru, terus ada orang-orang yang selain keluarga, selain nggak harus begitu sih cowok, nggak harus sedih gitu. Sorry. Maksudnya nambah Iya, nambah. orang-orang yang sayang sama kita jadi nambah gitu. Paul juga? Iya, kalau aku justru mungkin lebih ke diberi kesempatan kedua sih. Walaupun waktu itu kan ikut Idol, tapi juga di waktu yang sama juga mikir udah bener nggak nih untuk switch karir gitu. Tapi diberi mungkin diberi kesempatan untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Dan juga bisa ketemu Roni, itu kan musisi kan. Itu luar biasa sih. Blessing banget ya. Blessing berarti banget itu. gitu. Oke. Coba salim dulu dong kalau gitu dong. Ya itu sih. Ada nggak sih lesson yang kalian dapat selama mengikuti Indonesian Idol yang akhirnya ternyata sekarang sangat teraplikasi ya, sangat-sangat kalian gunakan nih untuk berkarir gitu? Ada nggak? Apa ya, kita banyak belajar di Idol itu bersikap dalam hal kayak bagaimana cara menanggapi fans. Ya banyak lah pembelajaran dari Idol. Ya misalnya blocking, hal simpelnya kayak blocking kamera
yang selama ini kita kayak ngangong-ngangong di depan kamera gitu kan. Jadi lebih tahu aja sih. Kalian masih ingat nggak sih pengalaman pertama manggung setelah Indonesian Idol tuh? Masih dong. Di mana tuh kalau boleh tahu? Itu di Jakarta. Ada itu acara private Formula E itu. Gimana tuh rasanya kan kalau manggung, kemarin aku sempat nanya sama Nuka, sama Samuel, sama Mark, mereka beda banget rasanya manggung ketika di panggung Spekta sama panggung sama fans gitu. Nah kalian tuh gimana waktu pertama kali lepas dari panggung Spekta dan bertemu fans secara langsung? Ya sebenarnya ujian sesungguhnya ya di situ sih. Kalau di Idol kan kita kayak lagi ngampus lah ya, kayak lagi sekolah gitu. Pas kita lulus dari sana langsung mengaplikasikan apa yang udah kita pelajarin. Di panggung pertama itu. Itu di mana? Di Jakarta di mana? Di Jakarta di Ancol. Gimana sih cara kalian meluangkan waktu untuk fans gitu, kalau kalian sendiri? Ya pokoknya waktu lagi tidak ada kerjaan harus dipergunakan dengan baik, kayak kita ngobrol. Sekarang kan ada saluran itu ya, yang SH itu. Station Head. Nah, di situ kita ngobrol, kita tuangkan komunikasi. Ya nggak sih, lu kayak senyum-senyum, kenapa sih? Nggak apa-apa. Menyapa para fans Iya. kan? Coba disapa teman-teman. Teman-teman boleh bersuara kok. Hai gitu. Hai teman-teman. Nggak, aku tuh penasaran, kalian tuh kan unik sekali ya. Unik ya? Cara berkomunikasinya Bilang ini. aja kayak aneh Enggak sekali ya. sih, enggak. Kalian kalau di off cam juga begini, unik gitu ya. Oh, lebih parah kayaknya, maksudnya gini kan? Enggak ya? Enggak sih. Enggak sih ya. Lebih hal-hal random aja sih yang Hal random yang kamu notice dari satu sama lain tuh apa? kayak misalkan ini telunjuk. Nah. Coba lu tunjuk. Tuh. Jadi segitiga. Jadi segitiga. Iya, mantap. By the way, Iya. kan kita ada teman-teman fans kalian di sini ya. Mereka tuh sebenarnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan buat kalian. Jadi mereka mau bertanya langsung. Ini pasti suka nonton on the spot ya? Kenapa gitu? Karena 7 keajaiban Asik. Mereka bertujuh tuh. 7 keajaiban ini. Dalam setahun ke depan, apa ada rencana untuk kolaborasi dengan musisi-musisi besar di Indonesia? Pertanyaan bagus nih. Ini. Menarik. Ya, kalau dari saya pribadi ya pengen lah. Ya, siapa yang nggak pengen berkolaborasi sama Nyoman Paul gitu kan. Musisi besar. Pengen banget tuh sama band biasanya. Pengennya sama anak-anak band kayak Slang gitu. Amin ya kalau bisa. Karena ya suka musiknya dan besar karena musiknya juga sih. Ya walaupun lahirnya duluan mereka ya. Musiknya maksudnya. Tapi karena aku penggemar rock jadi suka sama mereka. Jadi pengen banget suatu saat dapat kesempatan, mudah-mudahan bisa kolaborasi sama mereka. Oke, amin. Aminnya mana? Paling kalau collab tuh pengennya, tapi kalau tahun ini mungkin lebih fokus berkarya dulu ya. Tapi kalau collab mungkin aku pengen gini sih, sama band luar gitu, yang satu label. Jadi kita bisa bikin project bareng gitu. Contohnya siapa? Mungkin yang sekarang yang satu label kayak Lani. Oh, Lani. Kemarin bukannya udah sama Lani? Kemarin kan kita kayak aku ngwakilin Universitas Indonesia untuk promo gitu. Oke. Ya. Tapi kebetulan tahun ini dia mau ke sini. Tapi ya itu nanti lah. Amin. Salah satu wishlist lah gitu. Dalam 1 tahun ke depan nih, ada rencana buat bikin album atau mini album gitu nggak? Ya mudah-mudahan. Sorry. Album ya? Iya. Album. Kayaknya kita juga pengen. Ya pokoknya setiap musisi pasti Saya pengen pengen. punya album. Mudah-mudahan ya kita. Dalam waktu dekat ini kita nggak tahu. Yang penting kita persiapkan dulu nih ya. Iya. Lagu-lagunya. Ya kalau bisa dari kita sendiri ya. Benar. Tulis apa namanya? Yang nulis. Benar. Gitu sih. Ya lagi. Ya Ya doain terbaik aja mudah-mudahan ya. sih. Ya intinya, tapi yang paling penting kan maksudnya support dari kalian juga sangat
berguna. Berguna, dan juga kita juga selalu bersyukur, dan ya apa ya, dukungan kalian tuh ya pasti berpengaruh dalam langkah kita. Ingin nyoba ke bidang lain di dunia entertainment selain nyanyi nggak? Atau mungkin kayak acting, kan kalau Paul udah jadi aktor. Nah, Roni ingin kayak Paul atau nyoba jadi host apa gimana? Pernah ikut casting, tapi waktu itu masih kecil dan masih belum berani, belum pede gitu. Kalau sekarang kayaknya dalam waktu dekat ini kayaknya belum deh, karena masih pengen memperkuat fondasi di musiknya dulu aja. Mungkin suatu saat nanti, mungkin ya besok. besok. Mau tanya untuk Paul sama Roni, untuk goals ke depannya, apakah punya goals untuk per tahun atau berapa 5 tahun ke depan? Saya simpel sih, saya cuma pengen bahagia aja. Kalau albumnya tadi udah diomongin ya pasti itu mah harus. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin ya berjalan waktu aja sih, natural, enjoy ya kan. Karena kayaknya kita berdua tuh bukan suka ekspektasi atau naruh goals gitu, kita tuh ngikut aja. Tapi kalau ada opportunity langsung, maksudnya kesempatan langsung, lebih ke apa ya? Kalau dia Harapan kan, pasti ada harapannya, tapi nggak langsung kayak menaruh gitu loh. By the way Roni, aku penasaran, kamu tadi mention casting. Kamu waktu kecil pernah casting apa? Nah, nggak tahu filmnya itu film apa, untuk film apa. Ini serius nih? Serius. Jadi waktu itu Umur berapa, masih inget nggak? SD itu umur 12, kalau nggak 12, 11. Terus kamu waktu casting ngapain? Pokoknya Sinya dikejar. Sinya waktu itu Sinya dikejar harimau. Demi apa sih? Serius, demi apapun lah. terus oke. Dikejar harimau dan gue kayak ada dialog, gue dialognya lupa. Tapi lu takut gitu. Kayak ketakutan dikejar harimau gitu. Terus gue naik pohon. Masalahnya pohonnya bukan pohon beneran yang ditaruh di situ. Pohon bukan pot. Kalau pot kan kecil bro. Gimana gue manjatnya? Pohon hias tapi ini loh, bukan pohon hias sih, kayak plastik gitu. Kayak jadi kayak apa sih namanya itu? properti gitu. Ya gimana kan? Kalau gue jadi dia waktu itu dikejar harimau, bales lah. By the way, Ya. kalian berdua kan kayak deket banget ya? Kalian berdua suka saling-saling curhat gitu nggak sih? Siapa yang suka curcol di antara kalian? Kita berdua. Iya. Tapi nggak ada yang lebih siapa sih? Iya sih. Kayak kalau memang momentumnya bisa apalagi kayak ngobrol gitu kan. Kalau kita nih biasanya kalau ngomongin hal-hal yang serius gitu ya, itu momentum sih. Iya bener. Masa? Biasanya momentum. Bukan yang kayak tipikal kayak Ron lu sibuk nggak gini Gue pengen cerita gini, enggak gitu. Kayak Ngalir kalau memang Momentum lagi- banget. Momentum banget sih. Kayak contohnya waktu itu kita lagi ada di mobil ya, Iya itu. kayak di mobil, Jalan tol. atau tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Tapi di antara kalian ada yang sensitif nggak sih, yang paling sensitif? Aduh, gak usah gitu dong kalau ngomong gitu. Kalau dilihat sampai sekarang, dia lumayan sih. Masa? Dia lumayan sensitif sih. Tapi bukan sensitif sedih. Oh. Sensitif gimana? Oh. Bukan sensitif sedih. Terus? Emosi. Enggak sih. Jadi hal sekecil apapun dia tuh bisa. Misal ada rumor sesuatu gitu kan. Iya aku nggak suka rumor, pingin ketemu orangnya langsung. Gitu. Lu samperin tuh. Iya gitu. Ya kan? Ya, Iya kayak gitu. Rencana kedepannya mau ngapain nih? single, ada single nanti yang mau keluar. Terus ada mungkin nanti ada kolaborasi. Kalau Paul? Berkarya juga, posisinya single, tapi mungkin akan memberikan nuansa yang lebih beda gitu. Yang mungkin kemarin apa ya, low beat atau mellow gitu, sekarang lebih ke ya warna yang beda aja. Hai teman-teman KL lovers semuanya, jangan lupa untuk selalu streaming lagu Sepenuh Hati di semua digital musik Indonesia. Pokoknya kalian harus dengerin lagu ini karena pasti ada yang relate. Kalau nggak relate juga harus dengerin karena sangat sepenuh hati. Jadi
masuk ke dalam hatinya juga dengan sepenuh hati. Gimana sih maksudnya? Iya, pokoknya jangan lupa streaming. Hai Kai Lovers semuanya, Iman Paul di sini. Jangan lupa juga untuk dengerin lagu terbaru aku, Mundur Perlahan. Terutama buat kalian yang sedang berdamai dengan masa lalu atau mencari jati diri, kalian punya nilai yang tepat di mata orang yang tepat. Gitu. Jadi kalau bukan di orangnya, phone aja dengerin Mundur Perlahan di segala digital platforms yang tersedia. Oke, thank you Paul, thank you. Makasih Ya, Kak Tiara. Thank you. Iya. Efren,